Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamil wal murdi' in khafata 'ala anfusihima. Wal hamilu utawi wong wadon kang meteng, wal murdi'u lan wong wadon kang nyusoni iku in khafata lamun kuwatir karone sapa hamil wal murdi', kuwatir 'ala anfusihima ing atase awak dheweke hamil wal murdi', dororon ing bahaya yulhiquhuma kang tetemu apa doror ing hamil wal murdi' bisaumi sebab puasa kal dororil maridi kaya dene bahaya wong kang gering. Jawabe in aftorota maka kena buka sopo hamil wal murdi'. Maaf, ay wujuban aftorota maka wajib buka sopo hamil wal murdi'. Wa wajabalan wajib alaihima ing atase hamil wal murdi' opo alqada ngodoni puasa. Titik. Wa in khafata lan lamun kuatir sapa hamil wal murdi' ala auladihima ing atase pira-pira anake hamil wal murdi' ai isqatil waladi tegese gugure anak fil hamili ing dalem wong kang meteng, wakil latil labani lan kedike susu fil murdi' ai ing dalem wong kang nyusoni aftorota mangka kena buka sapa hamil wal murdi'. Wa wajabalan wajib alaihima ing atase hamil wal murdi apa alqada ngodoni puasa lil iftari krana buka. Nah, wal kafaratu lan wajib apa kafaroh aidon halemani. Wal kafaratu utawi kafaro iku ayukhroja mabni majhul nggih. Sebentar. Wal kafaratu utawi kafara iku ayukhroja yang taden tokaken an kulli yaumin saking saben-saben dina apa muddun sak mud. Wa huwa utawi muddun kama kaya keterangan sabako kang wis dadi dingin apa ma iku ritlun sakati wa sulusun lan sepertelu bila iraqi kelawan kati bangsa Irak. Wa yu'abbaru lan den gawe takbir alan den gawe ibarat anhu saking iraqi apa bil Baghdadi lafat Baghdadi. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menjelaskan bab baru. Beberapa hari yang lalu saya pernah menjelaskan seputar rukhsah nih. Jadi dalam agama kita itu nanti kita mengenal ada istilah rukhsah. Rukhsah itu artinya adalah keringanan, dispensasi dalam beragama, dalam beribadah. Salah satu ibadah yang di dalamnya terdapat rukhsah adalah puasa. Nah, puasa ini di dalamnya terdapat beberapa keringanan atau kelonggaran-kelonggaran bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya. Salah satu orang yang mendapatkan keringanan dalam berpuasa adalah busui, bumil. Busui itu ibu menyusui, bumil itu ibu hamil. Jadi dua perempuan ini, baik ibu hamil maupun ibu menyusui itu mendapatkan kelonggaran dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saya baca lagi lafadznya nggih. Wal hamil wal murdi'. Nah, ini lafadz ini saya jelaskan dulu. Saya jelaskan secara lafadz dulu. Jadi dalam bahasa Arab itu ini sekali lagi tidak ada hubungannya dengan fikih, nggak apa-apa. Buat keterangan tambahan saja. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah laki-laki dan perempuan. Sama seperti dalam bahasa lainnya. Dalam bahasa Inggris misalkan kalau laki-laki pakai kata he, kalau perempuan pakai kata she. Ngoten nggih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu disebut dengan muzakkar. Perempuan disebut dengan muannas. Biasanya lafadz-lafadz dalam bahasa Arab yang memiliki makna perempuan itu akhirnya berupa tak marbutoh.
Tak marbutoh itu huruf ta tapi bulat. Tapi nggih, tak marbutoh namanya. Contohnya misalkan kalau lafadznya muzakkar nasirun, kalau muannas jadi nasirotun. Gitu ya. Doribun, kalau muannas jadi doribatun. Atau fatihun, kalau perempuan atau muannas jadi fatihatun. Pokoknya tinggal ditambahkan tak marbutoh saja di belakangnya. Nah, lafadz al-hamil wal murdi', ini kalau dilihat dari lafadznya terlihat seperti muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Tapi sebetulnya secara makna hamil wal murdi' itu adalah muannas. Kalau ada pertanyaan, loh kok muannas tidak disertakan tak marbutoh? Jawabannya adalah karena hamil itu artinya orang yang hamil, murdi' itu artinya adalah orang yang menyusui. Dan di dunia ini orang yang hamil dan menyusui itu hanya perempuan saja. Makanya lafadz hamil wal murdi' tidak perlu ditambahkan tak marbutoh. Jadi secara lafadz memang terlihatnya bukan muannas karena nggak ada tak marbutohnya, tapi secara makna ini muannas. Begitu juga dengan lafadz haidun, haid, perempuan yang haid. Kenapa nggak haidotun? Nggak perlu dikasih tak marbutoh karena memang sudah terbentuk di pikiran orang bahwa ketika orang mengucapkan haidun dia pasti perempuan. Wal hamil wal murdi' iku in khafata. Nah, khafata ini adalah fiil atau kata kerja yang fiil madi yang disertai dengan tak ta'nis sakinah, tuh ada taknya, tak ta'nis. In khafata, fat, okay. Berarti ini menunjukkan bahwa subjek atau pelaku pekerjaannya adalah perempuan. Hamil dan murdi itu perempuan. Oke, saya jelaskan. Wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima dararan yulhiquhuma bisawmi ka dararil maridi aftarata. Bumil, busui, ibu hamil dan ibu menyusui yang khawatir atau ketika mereka merasa khawatir pada kesehatan dirinya sendiri ketika melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka mereka wajib buka aftorota, mereka wajib tidak melakukan puasa. Jadi aftorota maka kena buka suapa hamil wal murdi wujuban, lawan wajib. Jadi hukum berbuka puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui yang memiliki kekhawatiran akan kesehatan dirinya sendiri itu hukumnya wajib. Mereka wajib berbuka, mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Khauf itu maksudnya apa sih? Maksudnya contohnya adalah seperti ibu hamil nih. Ibu hamil itu biasanya orang yang sedang hamil itu merasakan fase ngidam. Ngidam itu apa men? Kamu ngidamin? Ibu hamil itu merasakan fase ngidam. Ngidam itu biasanya yang dirasakan adalah muntah-muntah, mual-mual, sehingga ketika berkali-kali ibu hamil muntah itu bisa terjadi dehidrasi. Ketika dehidrasi maka kondisi fisik juga sakit. Itu dia wajib, dia membutuhkan banyak cairan, makanya dia tidak dianjurkan untuk puasa. Ini sebenarnya ada keterangannya di sini. Wa wajaba alaihima al-qada'u. Nantinya bumil dan busui tadi, ibu hamil dan ibu menyusui tadi yang khawatir akan kesehatan dirinya sendiri lalu akhirnya dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, nantinya mereka berdua wajib mengkodok puasa yang ditinggalkan selama bulan suci Ramadan. Nanti di luar hari Ramadan, di luar bulan Ramadan mereka berdua harus mengkodoknya. Ya, jadi kekhawatiran yang dirasakan oleh ibu hamil atau ibu menyusui itu biasanya tadi, ibu hamil biasanya khawatir sakit, kadororil maridi, kadororil marid, seperti doror atau ancaman-ancaman kesehatan yang dirasakan oleh orang yang sakit. Nih tadi, ibu hamil itu kan bahwa ladzi la yahtamilu ada alladzi yaqta'im. Nah, ini di sini juga ada keterangan bahwasanya qauluhu wal hamil walau min zina au syubhah walau bi ghairi adamin. Disebutkan bahwasanya walaupun ibu hamilnya itu dia mengandung anak hasil zina, contoh nih, zina itu kan dosa besar.
dosa yang sangat besar. Tapi perempuan yang hamil bahkan hasil zina itu oleh agama tetap diberi rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Atau walau bighuri adamin, atau ini hanya contoh saja nggih. Contoh atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi walaupun saya belum pernah menemukannya. Misalkan ada orang hamil dengan selain manusia, misalkan dia dihamili oleh jin atau dihamili oleh binatang, itu pun dia tetap mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Walau min zina au syubha walau bi ghairi adami. Nah, wa quluhu wal murdi walau jiroh napa jaroh. Artinya gini, ibu menyusui itu tetap mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan walaupun status menyusuinya itu adalah ibu susuan. Artinya dia bukan menyusui anaknya sendiri. Jadi dia adalah orang yang dibayar oleh sepasang orang tua untuk menyusui anak mereka. Lalu dia menyusuinya dan dibayar setiap bulan. Nah, ibu menyusui ini walaupun dia menyusui anak orang lain, dia tetap mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Paham ya? Bumil, busui, kalau kok sekira tidak mampu melaksanakan puasa karena nantinya takut sakit, nantinya akan mual-mual, muntah-muntah, dehidrasi, butuh minum banyak, maka aftarota, buka, jangan puasa. Nanti wajib alaihima al-qadha, nanti mereka berdua tinggal mengkodok puasa yang ditinggalkan di hari lain selain bulan Ramadan. Titik. Nah, wa in khafata ala auladihima, wa in khafata ala auladihima ay isqatil walad fil hamil wa qillatil laban fil murdi aftarata wa wajib alaihima al-qadha lil iftar wal kafaru aidon. Nah, sekarang bagaimana jika ternyata ibu hamil dan ibu menyusui itu yang dirasakan oleh mereka berdua adalah kekhawatiran bukan atas kesehatan dirinya, tetapi atas kesehatan anaknya. Dalam artian, ibu yang hamil memiliki kekhawatiran misalkan janinnya tidak berkembang baik, atau di sini bahasnya isqatil walad, misalkan dia takut janinnya keguguran karena kurang gizi, atau misalkan memang dia mendapatkan anjuran dari dokter kandungannya untuk tidak puasa dulu, misalkan ibu jangan puasa dulu ya karena misalkan adiknya butuh nutrisi yang banyak, atau misalkan karena jam 7 pagi, jam 2 siang ibu harus minum obat ini biar adiknya tumbuh dengan baik, adiknya berat badannya kurang. Nah, ini adalah contoh keadaan di mana ibu hamil mengkhawatirkan kondisi anaknya, atau wal murdi atau ibu menyusui yang juga mengkhawatirkan kondisi anaknya. Contohnya adalah ketika misalkan ya, ibu menyusui takut air susunya tidak keluar banyak ketika dia berpuasa. Jadi memang dari sisi kesehatan pun banyak research yang membuktikan bahwa produksi ASI yang dikeluarkan oleh ibu menyusui itu memang ada hubungannya dengan asupan gizi yang masuk. Nah, ketika ibu menyusui khawatir nanti ASI yang keluarnya kok kurang, dia tidak bisa mencukupi anaknya dengan baik dengan ASI yang keluar dari payudaranya karena dia puasa, maka ini tadi, dua orang tadi, ibu hamil yang khawatir anaknya nanti tidak berkembang baik, ibu menyusui yang khawatir nanti ketika menyusui lalu puasa dia susunya nggak keluar banyak, ini dua orang ini aftarota, buka puasa saja, boleh buka. Jadi sebenarnya yang membedakan keadaan pertama dan kedua ini adalah keadaan atau letak kekhawatiran si ibunya. Kalau ibu yang pertama tadi, ibu hamil busui dan bumil yang pertama tadi, mereka berdua khawatir akan dirinya sendiri. Mereka takut dia sakit, takut pingsan kalau puasa. Nah, kalau yang kedua ini, mereka yakin bahwa kondisi fisiknya sebetulnya sehat. Hanya saja mereka mengkhawatirkan kondisi anaknya. Itu contohnya. Misalkan ibu hamil sama dokternya dianjurkan untuk makan yang banyak biar anaknya berat badannya cukup misalkan. Nah, perbedaannya karena kekhawatiran mereka berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Kalau yang pertama tadi, mereka berdua hanya wajib mengqadha puasa kan. Nah, kalau yang kedua ini wajib alaihima al-qadha. Sama, mereka berdua harus mengqadha puasa wal kafaroh.
dan harus membayar kafaroh. Perbedaannya di sini. Kalau yang dikhawatirkannya itu ke anaknya, maka dia wajib membayar kafaroh. Nah, kafarohnya ini bukan kafaroh uzma, bukan kafaroh yang kemarin saya bahas di pertemuan sebelumnya, bukan kafaroh yang membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 anak yatim, bukan. Jadi kafarohnya ini kalau di sini di apa namanya? Di kitab Bajuri ai al-fidyah. Jadi qauluhu al-kafaroh ayil fidyah walau ubbiro biha lakana aula. Walau ubbiro biha tu bil fidyah lakana aula. Kalau ini adalah komentar dari musonif atau kiai yang mengarang kitab Bajuri nih. Menurut beliau, kalau saja lafadz kafaroh itu diganti dengan lafadz fidyah, maka akan lebih baik. Jadi yang dimaksud dengan kafaroh ini adalah fidyah. Makanya kata kiai yang mengarang kitab Bajuri, lebih baik sih kalau kata kafaroh ini ubiro bil fidyah. Kenapa? Karena iza utliku kafaroh, ketika kita mendengar kata kafaroh, maka yang terngiang-ngiang di pikiran kita adalah kafaroh uzma. Nih, kafaroh yang itu tadi, yang gara-gara zina di bulan suci siang hari Ramadan itu. Nah, kalau di sini bukan itu. Ini yang dimaksud wal kafaroh di sini artinya adalah fidyah. Ya. Saya ulangi lagi dari pertama. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, kalau mereka khawatir akan dirinya sendiri, dia khawatir dia akan sakit, dia khawatir akan kesehatan fisiknya sendiri, maka dia wajib buka puasa, lalu nanti dia wajib mengqadha puasanya. Kalau ibu hamil, ibu menyusui, dia khawatir akan kesehatan anaknya nih, misalkan ibu hamil khawatir anaknya tidak akan berkembang baik karena dia puasa, atau ibu menyusui khawatir kalau air susunya nanti tidak cukup, ini karena asupan gizi yang sedikit tidak cukup untuk menyusui anaknya. Nah, ini juga boleh tidak puasa, nantinya mereka berdua wajib qadha, wajib fidyah. Nah, ini perbedaannya. Wajib qadha, wajib fidyah. Jadi di sini kan keterangannya kan khawatir atas anaknya, aula dihima gitu. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan aula dihima itu tidak hanya harus anak kandungnya. Jadi misalkan keadaannya tadi itu ibu menyusui, dia menyusui seorang anak tapi bukan anak kandungnya, anak orang lain yang dia susui, dan dia mendapatkan bayaran atas pekerjaannya menyusui anak itu juga nggak apa-apa. Dia tetap mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Selanjutnya, ini ada keterangan sedikit. Jadi gini, sekarang bagaimana jika ternyata ibu hamil dan ibu menyusui itu mereka berdua tidak puasa karena khawatir akan keadaan dua-duanya dalam artian dia khawatir akan kondisi kesehatan dirinya sendiri, dia juga khawatir akan kondisi anaknya. Apakah dia hanya wajib qadha saja atau dia wajib qadha plus fidyah? Apa jawabannya? Ada nanti di sini saya baca. Jadi untuk jadi gini, ada kaidah seperti ini. Kaidah fikih. Idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi. Idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi wulibal mani'. Ngoten nggih? Insyaallah laras. Idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi wulibal mani'. Jadi kekhawatiran ibu menyusui dan ibu hamil atas dirinya sendiri itu merupakan mani' nggih, atau sesuatu yang mencegah untuk mereka berdua membayar fidyah. Sedangkan kekhawatiran ibu hamil dan menyusui atas kesehatan anaknya itu merupakan muqtadi atau sesuatu yang mewajibkan dia untuk membayar fidyah. Saya ulang lagi.
kekhawatiran ibu hamil dan menyusui atas kesehatan dirinya sendiri itu merupakan mani atau hal yang mencegah dia untuk membayar fidyah. Sedangkan kekhawatiran ibu hamil dan menyusui atas kesehatan anaknya itu merupakan muqtadi atau hal yang mewajibkan mereka untuk membayar fidyah. Ada kaidah bunyinya izajtama'al mani wal muqtadi. Sekarang bagaimana jika ternyata mani dan muqtadi itu berkumpul jadi satu? Jadi ibu hamil dan menyusui itu tidak puasa karena mereka berdua khawatir akan kondisi dua-duanya, baik kondisi kesehatan ibu secara pribadi ataupun kesehatan anaknya, kondisi anaknya. Maka gulibal mani, maka yang menang itu yang mani. Yang menang itu dalam artian ibu hamil dan menyusui nantinya ketika dia khawatir akan kondisi dua-duanya, dia hanya wajib mengeluarkan qada saja. Dia tidak perlu mengeluarkan fidyah. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau selama ibu menyusui atau ibu hamil kok khawatir pada kondisi diri sendiri, berarti nggak perlu fidyah. Yang perlu bayar fidyah itu ketika mereka berdua mengkhawatirkan kondisi anaknya saja. Sudah, selanjutnya. Oh iya, maaf. An kulli wal kafaro ayukhraja an kulli yaumin muddun. Ya, nantinya untuk ibu yang harus bayar fidyah tadi, fidyahnya itu berapa? Fidyahnya sama dengan fidyahnya yang lain, yaitu 1 mud. 1 mud itu 7 ons untuk setiap hari yang ditinggalkan. Kalau ninggalkannya 30 hari, bayar 30 mud. Kalau 1 hari saja 1 mud. Dan sama juga seperti keterangan yang dulu bahwasanya takjilul fidyah, apa bahasanya kemarin? Takjilul mud qabla Ramadan itu nggak boleh. Ya, jadi karena misalkan dia sudah yakin bahwa nanti bulan Ramadan dia mau tidak puasa karena kondisi anaknya harus dibukai, istilahnya ngoten nggih, dibukai. Lalu dia bayar mudnya sekarang ketika bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu mboten parah. Takjilul mud itu tidak boleh. Wa huwa kama sabaqa ritun wa thuluthun bil rafi wa yu'abaru anhu. Selanjutnya wal maridu tawi wong kang gering wal musafiru lan wong kang lelungan safaron kelawan lelungan tawilan kang adoh atau kang dawa, perjalanannya jauh. Safaron kelawan lelungan tawilan kang adoh mubahan kang dan wenangaken apa safar iku in tadorroro nggih fi'il madhi nggih. Fi'il madhi apa fi'il apa? Iku in tadorroro lamun kalau makna di bunut pesantren tadorroro itu tanpa lara. Jadi merasa akan adanya maldorot. Nah, in tadorroro iku in tadorroro lamun tanpa lara sapa musafir. Iku in tadorroro lamun tanpa lara sapa ini nih, marid wal musafir bisomi sebab puasa yuftironi maka kena buka sapa karone marid wal musafir wayak diani lan ngodoni sapa marid wal musafir. Titik. Walil maridi lan iku tetep kedua wong kang gering ingkana lamun ana apa maroduhu. Marod nggih masdare marod. Apa maroduhu? Geringnya marid iku mut tobikon. Mut tobikon apa mut tobakon apa mut bikon sebenarnya. Mut tobikon. Apa makna Jawanya mut tobikon? Jadi mut tobikon itu artinya adalah kondisi sakit di mana sakitnya itu sepanjang hari. Masa iku mutabikon sepanjang hari? Apa makna Jawanya? Saya lupa makna Jawanya. Cuma yang jelas mutabikon itu maknanya adalah ketika seseorang sakit lalu sakitnya itu berlangsung sepanjang hari. Jadi mutabikon tidak munqati istilahnya mutabikon. Wal maridi lan iku tetep kedua wong kang gering kana lamun ana apa maroduhu geringnya mati ku mutabikon sepanjang hari. Ngoten nggih, nanti saya tanya dulu makna Jawanya. Lil maridi tarkun niati utawi ninggal niat minal laili awit saking wayah wengi. Titik. Wa illam yakun lamun ora ana apa marad iku mutabikon kang mutabik kama laukana kaya oleh lamun ana sapa marid apa marad. Oh enggak, sapa marid orangnya ini. Kama laukana kaya oleh lamun ana sapa marid iku iya hummu. Nggih.
Yahummu nggih, kayak madda yamuddu hamma yahummu. Iku yahummu panas sapa marid waktan ing dalam waktu suwiji duna waktin dudu ing dalam waktu kang weneh, wa kana lan ana apa waktu syuru'i. Salah, wa kana lan ana sapa marid waktu syuru'i ing dalam waktune tumandang fisumi dalam puasa iku mahmuman wong kang lara panas, falahu maka iku wenang kedua man tarku niat utawi ninggal niat. Wa illa lan lamun ora kaunul marid waktu syuru' fi shaumi mahmuman. Nah, ngoten nggih. Dan kalau tidak begitu tuh dalam artian dia kok fi waktu syuru' fi shauminya kok enggak mahmuman, fa alaihi maka iku wajib ing atase man aniatu utawi niat lailan ing dalem wayah wengi. Salah. Sebentar. Salah. Ulangi. Wa illam yakun lamun ora ana apa marjiku mutabikon kamu tabika malau kana kaya lamun ana apa sapa marjiku ya hemu panas sapa marid waktan ing dalam waktu sujuduna waktin duduk ing dalam waktu kang meneh wa kana lan ana apa waktu syuru'i waktune tumandang pisumi ing dalam puasa iku mahmuman wong kang lara panas. Ya ta? Atau wa kana lan ana sapa marid waktu syuru'i ing dalam waktune tumandang pisumi ing dalam puasa iku mahmuman wong kang lara panas falahu maka iku kedua man tarkun niati utawi ninggal niat. Jadi orang-orang yang nggih betul. Jadi untuk orang-orang yang sakitnya itu tidak berlangsung terus-menerus, artinya dalam artian misalkan jam 7 pagi dia badannya adem, nanti jam 8, nanti jam 9 sudah panas lagi, begitu seterusnya. Wakana waktu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niat, maka dia boleh meninggalkan niat bahkan sejak malam harinya. Wa illa lan lamun ora, ini dia lam yakun mutabikon ya. Nah, wa illa lan lamun ora lam yakun mahmuman waktu syuru'i fi shaum, betul yang pertama tadi berarti wa illa lan lamun ora lam yakun mahmuman waktu syuru'i fi shaum fa alaihi maka iku wajib ing atase marid an niatu utawi niat lailan dalam wayah wengi. Fa in adas maka lamun balik apa alhuma lara panas waktu jalan butuh sapa marid lil fitri marid buka after maka kena buka sapa marid. Ntar saya ulang lagi dari pertama. Kalau tadi kita menjelaskan hukum berpuasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui, sekarang kita akan masuk ke hukum berpuasa untuk musafir. Untuk musafir dan untuk orang yang sakit. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu nih. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu untuk musafir, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dalam bahasa kita disebut dengan musafir. Itu mereka boleh melakukan iftar atau tidak berpuasa ketika mereka dalam perjalanan. Tetapi iftar yang dilakukan oleh musafir atau buka puasa atau tidak berpuasanya orang yang sedang dalam perjalanan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, perjalanannya itu harus tawilan, safaron tawilan, perjalanannya harus perjalanan panjang. Perjalanan yang panjang atau perjalanan yang jauh itu berapa? Kalau di kitab batasannya adalah marhalataini atau 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Nah, ini di sini ulama berbeda pendapat nih. Beberapa ada yang memindah ukuran marhalata ini ke dalam ukuran kilometer itu menjadi 83, ada yang 90, ada yang 110, ada yang 130, berbeda-beda. Pokoknya intinya marhalata ini itu dengan ambil yang paling jauh aja 120 km niku sudah marhalata ini insyaallah. Jadi perjalanannya harus perjalanan yang menempuh jarak marhalata ini. Jadi kalau perjalanannya perjalanan yang dekat, misalkan dari sini saya jalan-jalan ke kota, ke Cirebon, lalu di kota saya haus, misalkan lalu saya merasa saya sedang dalam perjalanan dan otomatis mengklaim diri sebagai musafir, niku salah. Nggak boleh begitu. Jadi perjalanannya harus perjalanan yang panjang marhalata ini. Lalu selanjutnya perjalanannya itu harus perjalanan yang mubah.
Mubah itu apa? Mubah itu artinya adalah boleh atau diperbolehkan. Diperbolehkan itu berarti ghairu muharramin, yang tidak diharamkan. Berarti kalau misalkan seseorang sedang melakukan sebuah perjalanan tapi status perjalanannya itu kok tidak mubah, maka tidak boleh berbuka puasa di tengah-tengah perjalanan. Tidak boleh menggunakan rukhsah iftar bagi musafir, nggak boleh, karena perjalanan yang ditempuh oleh musafir dan boleh berpuasa, boleh iftar atau tidak berpuasa itu hanya untuk perjalanan-perjalanan yang mubah. Nah, sekarang bagaimana jika kalau dulu nih di pondok nih, setiap kali mengatakan kata mubahan fis safar, itu contoh yang hadir adalah selalu contoh-contoh yang menurut saya sebetulnya jarang sekali terjadi saking nggak adanya contoh. Biasanya gini, berarti kalau misalkan perjalanannya itu adalah perjalanan dari rumah dengan niat jahat untuk merampok apa atau untuk mencuri apa, itu bukan mubah, berarti nggak boleh, batal puasa. Iya betul, tapi yang lebih relevan dengan keadaan sekarang itu contohnya adalah misalkan kita sekarang sedang dalam masa pandemi, kita kan sedang dalam masa PSBB COVID-19. Nah, pemerintah menganjurkan kita untuk tidak mudik. Mukmin mudik? Mudik nggak? Pemerintah melarang kita untuk mudik. Nah, taatul amir niku kan wajib nih, menaati pemerintah itu hukumnya wajib walau karena jairon. Walaupun kok di dalam pemerintahnya kok isinya kok orang fasik, orang yang tukang bohong, tukang apa, tapi menurut saya perjalanannya orang mudik di masa pandemi ini itu harus dibahas lagi, apakah betul-betul mubah dan boleh menggunakan rukhsah tidak puasa niku atau gimana? Mukmin kalau sama kiainya nggak boleh pulang, perjalanan pulang kamu nggak boleh buka puasa di tengah jalan loh, Min. Iyalah ya Min ya, nggak boleh, dosa Min. Nah ini dia, jadi mubahan di sini artinya adalah ghairu muharramin, dan menurut saya ketika taatul amir itu hukumnya wajib, ketika mentaati pemerintah itu hukumnya wajib, maka mudik itu harus dikaji lagi, ini apakah benar-benar mubah atau ghairu mubah. Karena masalahnya ketika statusnya ghairu mubah, berarti orang-orang yang mudik di tengah pandemi ini, di perjalanannya, ketika perjalanannya jauh, dia tidak boleh menggunakan rukhsah atau keringanan dia untuk iftar, untuk berbuka. Dan ini yang tidak banyak diketahui oleh orang. Sebentar, tadi saya baca ininya. Nah, wa yajuzu al fitru bil marad wa in tara'a 'ala shaum bi khilafi safar fala budda ay yakuna sabiqun 'ala shaumi bi an safara qabla al fajri bi khilafi ma idza tara'a ba'da shaum bi an shoma summa safara fi asna'i nahar fala yajuzu lahu al fitru fi hadzal nahar. Nah, untuk orang yang sakit nih, orang yang sakit itu mereka boleh melakukan iftar atau berbuka puasa walaupun sakitnya itu datangnya di tengah hari ketika puasa. Maksudnya gini, jadi ketika malam hari dia niat, pagi hari dia puasa, jam 12 ternyata pingsan. Sakit yang dialami oleh orang yang sakit ini kan datangnya kan fi asna'in nahar, fi asna'is shaum. Itu dia boleh berbuka puasa. Boleh berbuka puasa ketika dia merasa lemah di tengah-tengah perjalanannya puasa. Tetapi untuk musafir nih, itu disyaratkan perjalanan yang ditempuh oleh musafir itu dilakukan qoblal fajri, dilakukan sebelum fajar atau waktu imsak tiba. Begitu. Jadi nggak boleh mukmin pulang jam 8 pagi. 8 pagi itu kan sudah masuk waktu imsak nih, lalu di tengah perjalanan dia makan karena merasa dia musafir, dia boleh berbuka puasa. Nah, niku mboten parang fala ya juzu. Enggak boleh ya, fala ya juzu al fitru fi hadzal nahar, dia tidak boleh berbuka puasa untuk orang-orang yang perjalanannya itu dimulai ba'dal fajr. Enggak boleh. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh musafir itu harus dilakukan qoblal fajr. Jadi perjalanannya minimal harus malam hari atau jam 3 pagi, pokoknya malam hari itu sudah terhitung qoblal fajr. Nah, boleh. Jadi perjalanan yang dilakukan di siang hari itu tidak memperbolehkan seseorang untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Paham ya? Jadi untuk musafir, untuk orang yang sedang dalam perjalanan itu boleh berbuka puasa dengan syarat perjalanannya jauh
jauh itu tadi sekitar 90 km sampai 120 km. Perjalanannya kok mubah dalam artian ghairu muharramin. Yang ketiga, perjalanannya harus dilakukan qoblal fajri, sebelum masuk waktu fajar. Nah, bentar nih. Untuk orang sakit, walil maridi in kana maraduhu muttabiqan tarkun niyah minal lail. Sekarang untuk orang sakit, bagaimana hukumnya orang sakit berbuka puasa? Hukumnya wajib. Orang yang sakit itu harus berbuka puasa. Di sini keterangannya gini, muttabiqan. Orang yang sakit itu nantinya ada dua. Marid itu di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama muttabiqan. Yang kedua ghairu muttabiqin. Saya kasih contoh yang pertama dulu. Yang mutabik itu dalam artian sakitnya itu terjadi terus menerus, jadi seharian dia sakit terus. Nah, orang-orang yang sakitnya jenis ini itu maka dia boleh meninggalkan niat bahkan sejak malam harinya. Jadi sakitnya terjadi tanpa celah dia sembuh atau merasa enakan gitu loh, itu boleh meninggalkan niat bahkan sejak malam hari. Jadi malam hari dia udah niat untuk tidak puasa besok. Nah, berbeda lagi dengan kondisi ketika inkana maraduhu illam yakun muttabiqan. Wa illam yakun muttabiqan kama law kana yahummu waqtan duna waqtin wa kana waqta syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyah wa illa fa'alihi. Jadi gini. Berbeda lagi dengan keadaan ketika orang tersebut sakitnya itu contohnya misalkan jam segini panas tapi nanti sembuh, itu kan ghairu muttabiqin gitu. Jadi sakitnya itu jadi ketika waktunya niat dia masih sembuh, misalkan kondisi tubuhnya masih, badannya masih ada, tinggal nanti kalau siang hari kok ternyata demamnya kambuh lagi atau misalkan sakitnya kambuh lagi, maka dia tinggal buka puasa saja. Tapi kok selama di waktu niat dia kondisinya masih baik-baik saja, fa'alihi niyah, dia wajib niat. Sudah ya? Sudah. Terus puasa kata, saya baca dulu ini sebentar. Puasa kata lan menang sopo al musonifu kaya musonif an somit tatawu'i saking puasa tatawu. Wa huwa utawi somut tatawu iku mazkurun wis den tutur apa somut tatawu den tutur film mutawalating dalam pira-pira kitab kang den dawaken anggite. Wa min hulan iku setengah saking somut tatawu saumu arafata utawi puasa dina Arafah. Puasa jadi kiai musonif atau kiai yang mengarang kitab Fathul Qorib itu di sini tidak menjelaskan masalah puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena kalau menurut kiai musonif puasa-puasa sunnah itu sudah banyak disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, mazkurun fil mutawala. Salah satu puasa sunnah itu adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu apa? Puasa Arafah adalah wahwa tasi'u Dzulhijjah, puasa hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Wa min bulan itu setengah saking somut tatawu, somu Arafah utawi puasa dina Arafah, wa Asyura lan puasa dina Asyura. Asyura itu apa? Asyura itu adalah hari ke-10 bulan Muharram. Nggih. Wa Tasu'a lan puasa Tasu'a. Tasu'a itu apa? Tasu'a itu adalah hari ke-9 bulan Muharram. Wa ayyamul Somu ayyamil bid wa ayyamil bidilan dina tanggal dan puasa ayyamil bid gitu aja. Jadi di dalam agama Islam itu ada sunnah puasa yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Ya, ayyamul bid. Secara bahasa maknanya adalah hari putih. Tanggal berapa saja ayyamil bid itu dilakukan?
Ayyamil Bid ini dilakukan setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan, tapi bulannya bulan bulan Hijriah nggih, bukan bulan Januari, bukan 13, 14, 15 Januari ini mboten. Atau 13, 14, 15 Februari ini sanes. Jadi setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ada juga yang disebut dengan Ayyamil Layali Syutia. Ya ini tanggal 18, 20, 21. Iya, begitu ya. Wa Ayyamil Bid wasittah min Syawal, dan 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal ini juga termasuk salah satu puasa yang disunahkan di dalam agama Islam. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak harus dilakukan di tanggal 2 Syawalnya. Jadi kita kasih contoh, bulan Syawal itu sepanjang bulan ada 29 hari, ada 30 hari, itu kan tanggal 1 Syawal itu kan hari raya Idul Fitri. Itu kan haram puasa ya. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal itu melakukannya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 Syawal. Ya enggak, ya itu tidak apa-apa, baik-baik saja. Cuma banyak yang tidak tahu bahwasanya kesunahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak harus dilakukan di awal Syawal seperti yang orang-orang lakukan itu. Kalau misalkan puasanya di akhir Syawal itu bukan apa-apa, atau puasanya mencar-mencar, tanggal 2 puasa, tanggal 3 boten, tanggal 10 nanti puasa lagi, tanggal 12 boten, misalkan, itu enggak apa-apa. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Sudah. Faslun fi ahkamil i'tikafi lam yawda'na.